Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, teman-teman subscriber, terus dukung channel saya agar terus berkembang. Semoga terus dapat menebar kebaikan ya dengan adanya video ini, insyaallah, amin. Baiklah, yang akan dibahas kali ini adalah tentang ciri-ciri tubuh seseorang yang mendapat serangan atau gangguan gaib. Ternyata ada ciri-cirinya. Nah, salah satunya mungkin ketika orang itu merasa sakit badannya, tetapi ketika diperiksa di rumah sakit, dideteksi dengan alat canggih, tidak terdeteksi penyakitnya, tidak ada sama sekali, padahal sakitnya luar biasa. Itu salah satu cirinya tuh, yaitu orang yang merasa badannya sakit, tetapi ketika diperiksakan ke dokter tidak tampak penyakitnya apa, padahal nyesak dada misalkan ya. Itu yang salah satunya. Kemudian lagi cirinya, dia merasakan perbedaan dari apa yang biasa dia rasakan. Dia merasa ada hal yang berbeda dari tubuhnya itu. Contohnya misalkan perubahan kemauan untuk beribadah. Salah satunya karena memang jin itu kan dipimpin oleh iblis laknatullahi alaihim. Nah, sedangkan kumpulan orang-orang yang menyesatkan, jin yang menyesatkan manusia itu syaitan kumpulannya disebut. Nah, sedangkan jin itu ada jin yang Islam, ada jin yang kafir. Sama halnya seperti kita ya. Ada jin itu yang sifatnya berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan. Nah, yang tidak berpendidikan ini, yang jin itu yang suka mondar-mandir entah kemana kurang jelas, itulah yang diambil para dukun untuk dijadikan suruhan-suruhan mereka. Misalkan untuk memberi santet ke sana misalkan. Maka ada jinnya yang diambil tadi. Kalau jin muslim otomatis mereka tidak akan seperti itu ya. Makanya biasanya kalau saya itu menangani pasien yang berobat, apalagi sempat kerasukan itu, saya lebih senang itu ngajak masuk Islam aja sudah. Karena kalau mereka itu masuk Islam, otomatis tidak mungkin lagi mau menjahilin manusia ya. Alhamdulillah sempat beberapa jin yang dengan sebab kita masuk Islam, dan saya yakin dia tidak akan kembali lagi untuk mengganggu manusia itu. Karena Islam pasti mengajarkan kita untuk tidak saling menzolimi lah sebagai sesama makhluk Allah di muka bumi ini. Nah, jadi tadi itu mengganggu untuk urusan ibadah. Misalkan sulit khusyuk, bisa saja kalau mau dicoba di ruqyah ya. Barangkali ada makhluk jinnya ini. Karena dulu saya pernah nanganin siswa saya sekolah, ketika saya selesai ngajar di kelas, ternyata ngadu itu siswa. Nah, Pak, saya ini kenapa ya sebulanan ini serasa berat sekali ibadah. Ya mungkin penyebab lainnya itu ada di video saya yang sebelumnya ya. Macam-macam penyebab sehingga kita tuh berat untuk beribadah. Tetapi ada juga faktor yang disebabkan oleh makhluk gaib ini, jin. Kemudian saya coba bacakan ayat, saya bacakan doa-doa perlindungan. Nangis. Makin deras nangisnya. Saya bilang keluar, jangan lagi ganggu ini orang ya. Mudah-mudahan dengan sebab itu dia keluar tidak lagi seperti itu, dan katanya agak lebih enakan sudah ya. Kalau sudah dikeluarkan itu, kitanya aja lagi yang memaksakan diri untuk bisa beribadah. Karena yang namanya ibadah ini mesti dipaksa. Karena kalau tidak dipaksa, hawa nafsu kita yang mendorong kita untuk malas untuk beribadah. Kita harus memerangi hawa nafsu untuk giat gemar beribadah, supaya jangan terus malas-malasan ya. Karena kalau kita sudah malas, ya malas iblis juga menggoda kita. Tidak digoda aja sudah malas gitu, apalagi ya. Nah, kemudian ciri-ciri lain, apakah tubuh seseorang itu mendapat gangguan gaib atau tidak?
biasanya mereka memimpikan mimpi buruk, dan mimpinya itu berulang-ulang, berkali-kali mimpinya. Misalkan mimpi hanyut di laut, itu kan seram tuh. Atau berada di tempat yang tinggi, dihempas angin yang deras. Ya, bisa jadi itu ada yang mengerjain kita. Maksudnya gini, di anggota tubuh kita ini ada yang diambilnya, kemudian mungkin ya sebagai contoh saja, rambut saya jatuh, kemudian ada yang berniat tidak baik, dia ambil, kemudian dia upah orang yang bisa ngerjain guna-guna itu, kemudian rambut kita tadi ditaruhnya di kuburan, sehingga pengerasanya seperti mau mati aja, kurang gairah hidup ini, cepat bosan dan lain sebagainya, pucat dan lain sebagainya. Karena ciri-ciri kuburan itu ya tadi tidak bersemangat lah, macam-macam. Bisa jadi, misalkan bisa juga, mohon maaf, celana dalam misalkan, ketika kita lengah dia ambil, lalu dia hanyutkan, setelah dibacakan jampi, mantra macam-macam, dihanyutkan ke sungai. Akhirnya kita seperti hidup ini ya tidak tenang, seperti sering melamun dan lain sebagainya, macam-macam gejalanya. Bahkan saya pernah mendapati orang yang tidak mau menikah, ya, seperti tidak punya selera untuk berkeluarga. Ini nih luar biasa nih, mungkin karena sakit hati, ditolak cintanya, dia main dukun, ya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, naudzubillah. Macam-macam, bisa diambil dari liur mungkin ya, atau dari kuku dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ini sangat mudah mengupload foto. Jadi hati-hati kalau kita suka upload posting foto. Ya silakan, boleh saja. Akan tetapi dikhawatirkannya kalau dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya bisa saja terjadi. Foto kita diambil kemudian dijampi-jampi. Nah, akhirnya itu mengganggu kehidupan kita juga. Jadi silahkan posting yang perlu-perlu saja, jangan juga berlebihan. Kalaupun mau foto kenangan ya silahkan bikin galeri atau buku album, ditaruh di situ buat kenang-kenangan, silahkan. Ya, untuk menjaga dan juga untuk mengingat kenangan-kenangan kita dulu. Itu tadi. Ya. Kemudian ciri-ciri yang lain adalah, misalkan orang tadi sudah berobat, minum obat sudah, atau dipijat sudah, akan tetapi tetap tubuhnya terasa seperti kram, ya, kurang semangat, kurang berenergi lah orang tadi. Ini bisa jadi ada gangguan-gangguan gaib, ya. Kemudian misalkan orang tadi pemanasan ya bahasa kampung sini ya, atau bahasa kotanya itu cepat marah, sedikit-sedikit marah nih, suami istri misalkan, ya bisa jadi nih kedua orang suami istri ini dikerjain oleh orang yang memang punya niat tidak baik. Misalkan mau memisah suami istri itu, akhirnya dikerjain seperti itu supaya saling marah, saling cekcok, dan terjadilah perpisahan macam-macam. Ya Allah, mereka tidak bisa melalui jalan yang nyata, tapi mereka mencoba mencari jalan yang halus, tidak tampak oleh mata. Oleh karena itu, mari kita sebelum tidur baca doa, ya. Karena ketika kita tidur, apalagi kita tidak berdoa, kita dalam kondisi lalai, maka mudah serangan-serangan gaib itu menuju diri kita. Nah, oleh karena itu kita memohon kepada Allah yang Maha Melindungi, yang Maha Menguasai langit dan bumi, untuk menjaga kita ketika kita tidur sampai kita terbangun lagi. Ya. Barangkali itu dulu ciri-ciri
seseorang yang mendapat gangguan gaib. Semoga Allah peliharakan diri kita dari hal yang demikian, ya. Karena memang itu ilmu itu memang ada, ya. Kalaupun misalkan pekerjaan santet itu sampai membuat seseorang meninggal, itu pada hakikatnya Allah juga yang menghendaki, ya. Seseorang siapapun dia, manusia kah, jin kah, tidak akan mampu untuk mengambil ruh manusia. Karena ruh kita ini milik Allah, mutlak milik Allah. Kita tidak punya kuasa untuk mengambil ruh atau memberi kematian kepada siapapun, tidak mampu. Nah, akan tetapi ya mungkin istidraj daripada lancuran Allah Subhanahu wa taala kepada para dukun tadi, yang mana istidraj itu ya mungkin dilanjurkan oleh Allah kekuatan itu, akan tetapi siap-siap nanti di akhir mendapatkan siksa yang pedih, balasannya sangat-sangat pedih. Ya mudah-mudahan Allah sekali lagi lindungi kita di waktu pagi, siang, sore, dan malam daripada hal yang demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau hal-hal yang tidak enak dirasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.